Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali bersyukur karena kita bisa kembali di dalam program belajar Alkitab bersama, renungan satu pasal satu hari. Tidak terasa kita sudah sampai di kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Hari ini kita akan merenungkan dari pasal yang ke-11 ini, dan kita akan melihat tentang jawaban dari mungkin pertanyaan kita, mengapa di dunia ini terlalu banyak bahasa. Mungkin kita yang belajar contohnya bahasa Inggris atau bahasa lainnya merasa sangat kesulitan. Dan kita mungkin kadang merasa, kenapa sih harus begitu banyak bahasa di dalam dunia ini? Nah, semuanya itu ada asal mulanya. Dan di dalam pasal 11 ini kita akan belajar tentang asal mulanya. Dan kita juga akan melihat tentang keturunan dari Sem yang lebih detail sampai lahirnya bapa dari semua orang percaya, yaitu Abraham, yang pada mulanya disebut sebagai Abram. Jadi mari kita renungkan bersama-sama. Nah, sebelum kita merenungkannya, seperti biasa kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita akan nyanyikan lagu KPPK nomor 150. Satu lagu yang begitu indah, yang berjudul Yesus Sobat yang Sejati. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan kedua saja. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Hatiku gelisah, percumalah belelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Tidak ada sobat yang begitu setia dan sejati bagi kita umat manusia selain daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, sahabat yang baik adalah dia yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Kita yang berdosa tidak dibiarkannya sendiri dan mengalami atau menghadapi penghakiman dan penghukuman dalam api neraka. Ia datang ke dalam dunia untuk selamatkan kita. Nah, kita akan renungkan Kejadian pasalnya yang ke-11. Mari sama-sama kita buka Kejadian pasal 11. Ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi pada masa itu ketika Nuh dan ketiga anaknya hidup pada awalnya, sampai nanti kita melihat kalau pasal 10 diceritakan kepada kita sampai Peleg, yaitu pasal 10 ayatnya yang ke-25, keturunan dari Sem, yaitu dari Eber lahirlah Peleg, sebuah
Sebab dalam zamannya bumi terbagi dan nama adiknya ialah Yoktan. Jadi sampai zaman Pelek, orang-orang masih berbahasa yang satu. Jadi bahasa mereka cuma satu dan logatnya juga cuma satu. Dapat juga kita katakan bahwa ras mereka juga cuma satu. Jadi manusia di bumi masih memiliki bahasa yang sama. Tidak seperti sekarang di mana beda negara, beda tempat, bahasanya berbeda. Bahkan dalam satu negara bisa banyak sekali bahasa daerahnya. Oke. Nah, dari ayat kedua kita melihat kata firman Tuhan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Jadi orang-orang ini, keturunan-keturunan ketiga anaknya Nuh ini, mereka berangkat bersama-sama menuju daerah timur. Nah, daerah timur di sini dikatakan di sini daerah Sinear. Nah, daerah Sinear ini dikatakan sebagai daerah Mesopotamia, tempat kita tahu Irak berada pada masa modern ini. Di sanalah dia yang ada dua sungai, Tigris dan Efrat. Jadi mereka pergi ke sana. Dan apa yang mereka lakukan di sana, di ayat 3 dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, ini mereka membuat batu bata dan tergala-gala ini secara sederhana seperti tanah liat yang digunakan menjadi pengganti semen. Kalau kita sekarang membangun rumah ada batu bata, ada semen. Nah, ini pengganti semen yang akan melekatkan batu bata sehingga ketika disusun dia tidak akan roboh. Ketika dia kering dia akan kuat seperti halnya semen. Oke, jadi mereka mau membangun sesuatu. Nah, apa yang akan mereka bangun? Kita lihat di ayatnya yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Persatuan tentu adalah satu hal yang sangat baik. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan kita melihat di sini persatuan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Mereka melanggar perintah Tuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Karena kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Tuhan mau mereka pergi dan memenuhi bumi, tapi mereka mau berkumpul di satu tempat. Dan bukan hanya itu, mereka membangun sebuah menara yang katanya puncaknya sampai ke langit. Nah, ini adalah sebuah filosofi orang-orang yang mau menentang Tuhan. Ada keangkuhan di dalam diri mereka. Ingat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki intelijen, bisa berpikir, bisa berkarya. Dan oleh karena mereka bisa berpikir dan oleh karena mereka bisa berkarya, mereka pun berpandangan bahwa mereka bisa mencapai Tuhan yang ada di langit, yang ada di sorga. Sehingga mereka mau membangun sebuah menara ini sehingga mereka bisa mencapai langit. Dan menara ini mau mereka jadikan sebagai tempat pemersatu mereka, juga tempat perlindungan mereka, sehingga mereka selalu tahu bagaimana cara pulang ke rumah. Nah, itu bukan yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang dia inginkan adalah manusia percaya kepadanya. Manusia percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Manusia percaya kepada Tuhan sebagai tempat dia pulang. Tuhan mau supaya manusia bersatu dan titiknya adalah Tuhan. Bukan sebuah menara yang dibangun oleh manusia. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan marah oleh karena ini. Dari sini kita lihat di ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan. Nah, kata turunlah Tuhan bukan berarti Tuhan seperti manusia yang turun dari contohnya lantai 2 atau lantai 3 turun ke lantai 1, bukan seperti itu. Ini adalah makna yang sering kita sebut sebagai anthropomorphic. Nah, anthropomorphic adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa Tuhan terkadang menyatakan dirinya dengan istilah badani atau jasmani seperti yang dimiliki oleh manusia. Baik itu dalam hal tubuh maupun dalam hal pergerakannya. Tubuh terkadang kalau kita melihat firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan melihat, ya kan?
Kita tahu bahwa Tuhan adalah roh. Nah, ketika dikatakan mata Tuhan melihat, nah itu adalah anthropomorphic. Untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Tuhan melihat kita. Karena kalau digunakan bahasa roh yang kita tidak pernah melihat roh itu sendiri, kita tidak akan mengerti. Jadi Tuhan menggunakan istilah-istilah ini untuk membuat kita paham apa yang terjadi. Dan turun di sini artinya bahwa Tuhan sedang mau melihat dan ia mau bertindak. Oke, dia melihat dan dia bertindak untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan karena dia tidak bisa melihat dari sorga sana, tetapi karena dia mau melakukan sesuatu. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ingat kembali bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak seperti ciptaan lainnya. Tuhan ciptakan manusia dengan pemikiran yang luar biasa hebatnya. Makanya saat ini jangan terkejut kalau ada orang-orang hebat atau orang-orang pintar yang bisa menciptakan begitu hebatnya teknologi zaman sekarang. Itu karena Tuhan memberikan manusia ini memang intelijen. Orang-orang yang tidak menggunakan pemikirannya saja yang kelihatannya kurang dari yang lain. Tetapi kalau kita betul-betul mau menggunakan intelijen yang Tuhan berikan, kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Dan orang-orang ini dikatakan oleh Tuhan, apa saja yang mereka inginkan, rencanakan bisa saja terwujud. Dan karena mereka satu, apalagi kekuatan mereka bisa menjadi lebih besar. Ya, bukan berarti itu mereka akan bisa mengalahkan Tuhan, tetapi itu akan menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan ingin mereka untuk berpencar, dan Tuhan ingin suatu hari nanti Yesus akan datang ke dalam dunia menjadi pusat dari segala penyembahan karena dia adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika di sini mereka mencoba menjadi satu tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa kata Tuhan di ayat ke-7? Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, kalau kita pun mau berdebat kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak menyetujui ini? Kami mau seperti ini, tapi kenapa engkau terus maunya seperti itu? Tidak ada faedahnya kita mau berdebat kepada Tuhan. Apa yang kita lihat di sini adalah fakta, di mana apapun yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencananya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa dia untuk menghentikan rencananya. Ketika dia sudah merencanakan sesuatu dan dia mau segala sesuatunya bergerak sesuai dengan rencananya, itu pasti akan terjadi. Maka tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bagi kita untuk berdebat dengan Tuhan. Yang paling penting, yang sangat bermanfaat bagi kita adalah untuk tunduk kepada rencana Tuhan. Karena kalau kita terus melanggar atau kita terus mencoba untuk tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka yang akan kita dapatkan adalah bukan menyakiti Tuhan, bukan, tapi menyakiti diri sendiri. Karena Tuhan di dalam rencananya yang fix dan tidak akan pernah berubah, dia akan menghukum kita yang mencoba menggagalkannya. Jadi lebih baik berada di sisi Tuhan, mengikuti segala rencananya dan tunduk kepada segala perintahnya, daripada berada di sisi depan dan melawan dia, menentang dia. Karena tidak bisa kita melawan dia. Lihat apa yang terjadi dengan orang-orang. Mereka orang yang hebat, mereka orang yang pintar. Mereka membangun menara yang begitu luar biasa hebatnya. Pada masa zaman dulu, kita melihat di sini bahwa Babel adalah salah satu bangsa yang tua, seperti Mesir nantinya kita akan lihat. Babel juga adalah salah satu bangsa yang mula-mula ada. Dan di sini kita lihat bahwa mereka pun memiliki yang kita sebut sebagai bangunan-bangunan kuno. Nah, salah satunya yang disebut sebagai zigurat. Ini sangat terkenal. Nah, zigurat ini berbentuk seperti piramid, tapi dia memiliki banyak sekali tangga. Oke, banyak sekali tangga, dan di atasnya itu tidak seperti piramid yang tajam, di atasnya itu datar. Nah, ini adalah dari masa lalu. Bahkan setelah kejadian ini terjadi, orang-orang ini membangunnya. Dan bukan untuk Tuhan. Dengan filosofikal mereka yang tidak percaya Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewa.
dan Allah-Allah lain yang bukan Tuhan, mereka membangun ini dan percaya bahwa ini adalah tempat di mana dewa-dewa bisa turun dan bertemu dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia. Tempat di mana manusia dan dewa bisa bertemu. Itu yang disebut sebagai zigurat. Dan itu yang mereka lakukan di sini. Artinya mereka tidak sedang mau menyembah Tuhan. Mereka mau menyembah Allah-Allah lain atau dewa-dewa lain. Jadi di sini kita melihat apa yang terjadi, sehingga kalaupun mereka begitu luar biasa hebatnya mungkin bisa membangun bangunan ini, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan segala rencananya. Karena di sini kita melihat di ayat 8. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Tiba-tiba, mungkin ketika mereka bangun pagi-pagi, mereka mencoba berbicara satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti yang sering kita katakan seperti ayam dan bebek sedang berbicara. Tidak mengerti satu dengan yang lain. Tiba-tiba, bayangkan pagi-pagi kita terbangun, kita berbicara kepada ayah kita, atau berbicara kepada tetangga kita, atau berbicara kepada teman kita. Kita bertemu dengan mereka, dan ketika berbicara, dia tidak mengerti apa yang kita katakan. Ketika dia berbicara, kita tidak mengerti apa yang dia katakan. Bahasanya langsung berbeda secepat kilat. Seperti itu saja. Karena Tuhan yang melakukannya, dan Tuhan mau mereka berpencar. Karena mereka sudah tidak tahu berbicara satu dengan yang lain, sehingga mereka mengumpulkan siapa orang-orang yang satu bahasa dengan mereka, yang saling mengerti dengan mereka, dan mereka memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Yang satu, kumpulan yang satu dengan bahasa yang sama, mereka pergi ke tempat lain. Kumpulan yang satu dengan bahasa yang sama, mereka pergi. Begitu semua mereka berpencar ke seluruh dunia. Kamu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, tapi rencanamu akan digagalkan oleh Tuhan kalau itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Maka berhentilah melawan Tuhan. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Nah, apa itu Babel? Babel karena disitulah dikacau balaukan. Babel artinya dikacau balaukan. Dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, kita percaya bahwa dua hal yang terjadi di sini, atau dua hal yang timbul, yaitu perbedaan bahasa dan juga perbedaan ras. Karena ketika mereka sudah berbeda bahasanya, mereka berkumpul yang sama bahasanya dan mereka pergi ke tempat dan tinggal di sana. Dan selama mereka tinggal di sana, mereka akan beranak cucu, bertambah banyak dengan bahasa yang turun-temurun diajarkan, dan juga dengan budaya-budaya yang akan timbul dari satu tempat itu yang akan berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dan dari situ juga kita melihat bahwa ras juga akan bermunculan. Ada ras seperti ini, ada ras seperti itu. Warna kulit, postur tubuh, segala macam. Karena semuanya itu tergantung kepada generasi atau DNA yang diturunkan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan menginginkan hal ini terjadi. Jadi makanya sekarang jangan heran kalau kita memiliki banyak sekali bahasa di dalam dunia ini dan bahasanya berbeda-beda. Karena itu adalah kesalahan manusia pada Kejadian pasal 11. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita bisa katakan bahwa ini adalah hukuman secara global kembali yang ketiga. Yang pertama adalah waktu Adam dan Hawa, yaitu hukuman bagi mereka kepada seluruh umat manusia. Kemudian kedua kepada Nuh, atau di zaman Nuh, kepada generasi zaman Nuh, semuanya juga secara global. Nah, kali ini yang ketiga, dan kita melihat nanti dalam Alkitab ini yang terakhir, sampai akhirnya nanti di akhir zaman. Sebelum akhir zaman, ini adalah hukuman Tuhan kepada umat manusia secara global. Nantinya akan ada hukuman bagi umat manusia secara lokal, tidak global lagi. Oke. Nah, dari ayat 10 maksud saya sampai ayat 26 sampai ayat 32 bahkan kita akan melihat lebih detail lagi keturunan dari Sem. Oke, di sini dikatakan, inilah keturunan Sem. Nah, ini hampir mirip dengan apa yang kita telah baca di pasalnya yang ke-10, dan kita akan lihat perbedaannya sampai di mana. Oke. Nah, Sem
berumur 100 tahun ia memperanakan Arpaksad. Nah, itu kita lihat dalam pasal 10 ayat 24, Arpaksad juga. Jadi ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Nah, Arpaksad ini memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Dan kita lihat juga dalam pasal 10 ayat 24, Selah. Oke. Nah, Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Kita melihat Eber juga ada di dalam pasal 10 ayat 24. Nah, Selah ayat 15 dari pasal 11, Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Nah, ini Peleg yang kita juga lihat dalam pasal 10 ayat 25, dan dikatakan di sana, disitulah di zaman Peleg lah bumi ini terbagi. Bangsa-bangsa terbagi oleh karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa di pasal 10 berhenti cerita tentang keturunan dari Peleg, karena semua bangsa terbagi. Nah, dari beberapa anak Peleg yang ada dan dari beberapa tempat atau bahasa mereka, dipilihlah anak Peleg yang bernama, kita lihat di sini di ayat 17, Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Kalau dalam Kejadian pasal 10 berhenti sampai nama Peleg, dan kemudian dijelaskan tentang saudaranya atau adiknya yang nama Yoktan. Nah, sekarang dilanjutkan. Kita mengenal anak Peleg yang disebut sebagai Rehu. Oke, ayat 19 dari pasal 11. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 277 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Adakah nama-nama yang sudah cukup familiar untuk kita? Kalau kita pernah membaca firman Tuhan, kita pasti pernah mendengar nama-nama ini. Nahor, Terah. Kenapa? Karena Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram. Ya, Abram, Nahor, dan Haran. Nah, Nahor yang kita kenal atau yang lebih sering kita dengar adalah Nahor, saudaranya Abram. Oke, ternyata kakeknya juga namanya Nahor. Oke, kakek Abram namanya Nahor, ayahnya namanya Terah. Kemudian Abram memiliki dua saudara, yaitu Nahor dan Haran. Oke, ingat. Nahor adalah kakeknya dan juga saudaranya. Nama ayahnya adalah Terah. Saudaranya yang lain namanya Haran. Oke. Nah, ini bisa kita katakan sekitar 191 tahun setelah Menara Babel. Jadi setelah Menara Babel, setelah manusia terpencar, terpisah-pisah, dan generasi dengan bahasa dan ras yang Tuhan pilih, yang nantinya menjadi nenek moyang bagi bangsa Israel, yang dimana Sang Mesias akan lahir, adalah dari keturunan Rehu, dari anak Peleg, dan lahirlah cicit atau cucu mereka yang bernama Abram. Ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Di sini kita melihat bahwa Lot adalah keponakan dari Abram. Oke. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, yaitu di Ur-Kasdim. Nah, di mana ini Ur-Kasdim? Ur-Kasdim ada di sebelah selatan dari Mesopotamia. Jadi kalau kita melihat peta, itu ada di sebelah selatan. Oke, kalau kita melihat ada pertemuan dua sungai itu, Tigris dan Efrat. Nah, ada pertemuannya di sebelah selatan. Nah, dekat sanalah di mana Ur-Kasdim berada. Oke. Nah, Ur-Kasdim berada di sana, dan di sini kita melihat bahwa Abram dan Nahor kedua-duanya kawin.
nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Oke. Di sini kita lihat Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi nanti kita mungkin berpikir kenapa Lot mengikuti Abram itu karena ayahnya Haran telah meninggal. Oke, dan Lot sangat dekat kepada Abram dan dia mau ikut bersama dengan Abram. Dan di sini kita lihat Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Oke, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Dan Tuhan di sini meng-highlight atau memberikan satu detail yang sangat penting, yang nanti kita akan lihat betapa pentingnya detail yang satu ini di pasal-pasal berikutnya. Ketika dikatakan Sarai ini mandul. Oke, dan di sini lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Di sini siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Abram atau Terah? Kenapa di sini seolah-olah Terah yang dipanggil oleh Tuhan dan pergi ke tanah Kanaan? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa sebenarnya yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan? Terah atau Abram? Kita akan menjawabnya di pasal berikutnya. Jadi hari ini kita belajar dari pasal 11. Hal pertama yang kita lihat, kita tidak perlu menyombongkan apapun yang kita miliki dan berpikir kita akan bisa mengalahkan Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah tunduk kepada Tuhan. Kalau tidak, dia akan menghukum kita sebagaimana dia telah menghukum orang-orang di Babel. Yang kedua, kita melihat di sini rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan, dan dia terus di dalam kesetiaannya memilih generasi demi generasi yang akan menjadi nenek moyang dari Sang Mesias yang akan lahir. Sehingga suatu hari nanti, Sang Mesias akan lahir dan menyelamatkan seluruh umat manusia dari segala dosa mereka. Kita melihat Allah yang begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, adalah hari ini kita berpegang pada kebaikan Allah ini dan memiliki pengharapan bahwa Tuhan pun akan selalu menyertai dan menolong kita. Bahkan hari ini ketika kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keadaan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.